Ya panggil juga dong dari 01 Surya Paloh. PKS apa itu? Sama Sikul. Dari 03 Ibu Megawati panggil. Biar seru. Kembali lagi di podcast Jurnalis and Content Creator. Lagi-lagi kami kedatangan narasumber yang mungkin sudah tidak asing bagi pemirsa di Station Network semua. Om Norman. Apa kabar Om? Sehat-sehat. Gimana teman-teman, sehat ya? Baik, iya. Om Norman gimana kesibukan di bulan Ramadan kali ini Om? Ya biasa kita ibadah ya. Dan juga kita kesempatan untuk berbagi. Ya kan, jadi kita siapin beras, ini apa, ya kan, kita berikan kepada orang-orang yang, terutama masyarakat sekitarnya. Itu kita memang sudah rutin kok tiap tahun yang gitu-gituan. Kita siapkan 200-300 piece, itu ya, yang isinya beras, ya ada teh, sembako lah, ya kan. Itu di Pernusa juga tuh Om ya? Oh enggak, itu pribadi. Pribadi Om Norman ya? Ya itu ibadah ya. Ini kan bulan-bulannya ibadah, bulan-bulannya kita memberi semua, ya kan. Itu Om Norman sudah melakukan kebiasaan tersebut sejak kapan sih Om berbagi kepada warga sekitar di saat-saat bulan Lebaran ini? Saat Lebaran gitu. Dari muda. Dari muda Om. Jadi jangan takut miskin deh, kalau mau kaya, mau stabil ya berbagi. Kalau kita nggak punya apa-apa materi ya, mata pun juga memberikan kesejukan, ya telinga memberikan kita mau mendengar. Ya, jadi berbagi kan tidak harus duit, tidak apa, senyum juga kan nggak pakai modal. Walaupun kita nggak punya duit, nggak punya, kita senyum sama orang lain atau apa juga kan itu ibadah gitu ya kan. Jadi berbagi itu kan tidak harus materi juga. Nah itu. Nah pada bulan Ramadan ini menurut keyakinan kami itulah ya kan, terutama untuk fakir miskin, yatim piatu. Gitu. Baik. Om Norman biasanya ini kan mau Lebaran nih bentar lagi nih Om ya. Mudik nggak Om Norman dan keluarga nih? Udah jarang ya. Udah jarang. Kadang-kadang karena sudah ada yang di Jakarta. Nah, saya tuh kalau mudiknya tuh di Solo sama di Lampung. Oh. Nah, dua itu mudik saya. Di Solo dan Lampung ya? Ya kan di Lampung juga ada keluarga. Dan kebetulan saya juga kelahiran Lampung. Lampung ya? Di Lampung tuh banyak orang Jawa Om ya? Iya, kebetulan ibu saya kan dari Solo. Oh, merantau ke Lampung? Iya. Oh. Tapi kalau pulang kampung lebih banyak ke Lampung ya? Iya, kalau ke Solo itu bukan pulang kampung, kalau ada ritual budaya. Ya misalnya satu suro, tinggalan Jumenengan. Om Norman masih mempedomani itu ya? Iya. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu ya? Iya. Ya maklum lah kita dididik dengan kesantunan itu. Jadi kalau kita ke Solo itu ya itu dalam rangka budaya. Misalnya tinggalan Jumenengan, satu suro, ya gerbek pasar ya kan. Jadi itu, itika keraton. Kebiasaan-kebiasaan itu tuh masih dipakai masyarakat Jawa nggak sih Om Norman melihatnya di bulan Ramadan seperti itu? Oh sangat. Masih ya? Sangat sekali. Jadi kalau orang Jawa, jadi jangan sampai bahwa di zaman modern sendiri orang Jawa nggak tahu Jawanya, orang Batak nggak tahu Bataknya, orang Padang nggak tahu Padangnya. Bahwa budaya itu jati diri bangsanya. Itu. Ya bahkan saya sendiri sebagai orang Jawa juga jarang tuh Om melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Iya. Mungkin kan udah sering ke Jakarta kali ya. Iya, kita di Jakarta pasti tetap. Jadi saya tuh kalau orang Jawa tuh hitung-hitungan hari, hitung-hitungan langkah. Detil tuh Om ya. Iya, sebisanya. Gitu. Bahkan sampai urusan
pencalonan presiden, pencalonan gubernur, wali kota itu ada hitung-hitungannya juga bagi masyarakat Jawa dong. Iya, ya boleh percaya boleh enggak lah. Itu memang tradisi ilmu kuno ya. Tapi bagi Pak Om Norman kan kenal dekat ya dengan Presiden Jokowi ya. Tahu lah kebiasaan beliau. Beliau tuh itu kalau Pak Jokowi Jawa banget itu. Masih memakai cash shooting nggak sih Om? Perhitungan weton segala macam. Sangat. Udah menjadi rutinitas ya. Ya, jadi filosofi Jawa itu dipakai oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Harto tuh lebih kental lagi. Wah, itu lebih hebat dia. Dia kejawen banget itu kalau Pak Harto ya. Itu sama mantan presiden kita almarhum. Itu betul-betul Jawa banget gitu. Masih memakai perhitungan seperti itu Om ya? Sangat. Bahkan Pak Prabowo mungkin pakai juga kali ya? Iya. Mungkin kena dari bapaknya kan, dari bapaknya kan dari sana juga itu. Oke, Om Norman, ini kan Om Norman juga tergabung sebagai ketua umum Pernusa ya, yang memang Pernusa ini ya relawan Jokowi banget lah gitu. Kemarin infonya habis buka bersama relawan Om. Iya. Sama Pak Jokowi. Kapan itu Om Norman? Kalau nggak salah itu tanggal 2 ya, tanggal 1 tuh menteri-menteri. Diundang buka puasa bersama di Istana Negara. Tanggal 2 tuh khusus relawan khususnya Pak Jokowi. Ya itu ada sekitar relawan intinya itu ada sekitar 22. Termasuk Om Norman? Iya. Di Istana Negara? Di Istana Negara. Ya sampai di sana ya kita nggak ada jarak ya, duduk satu meja. Kayak meja bundar terus setengah bundar itu. Sambil nunggu buka ngobrol. Pak Jokowi sama Menseknek Pratikno yang dengar. Jadi Pak Jokowi itu mendengar celotehan kita. Menu buka puasanya apa aja tuh Om Norman? Waduh, lumayan. Enak-enak ya? Tahu sendiri lah Istana Negara ya. Orang aja kepengen masuk ke situ itu kan nggak gampang ya itu pilihan. Banyak teman-teman yang komplain ke saya. Jangan protes kenapa kok saya nggak diundang. Jangan tanya saya, tanya sama Pas Pampres, tanya sama istana. Iya kan. Iya, itu kan Pak Jokowi sempat mendengar tadi kan cerita. Itu apa aja sih Om yang diobrolin saat buka bersama itu? Begitu pas jam 5 sebelum Pak Jokowi datang nyalamin kita. Nah kebetulan Pak Jokowi nyalamin saya agak lama sedikit ya. Bung Norman, saya nonton videomu. Yang mana itu Om? Itu yang saya sama, kalau nggak salah sama Jupan Lindan. Dalam hati saya, Bapak ini kok masih sempat-sempatnya nonton gini ya kan gitu ya. Rupanya di monitor. Dikasih angkat jempol. 2. Iya. Berarti luar biasa Pak Jokowi itu rupanya dikontrol benar di dalam hati saya ya. Segala perilaku, tingkah laku relawan intinya tuh dipantau ternyata. Mungkin ini juga dipantau. Apalagi ini dekat istana nih lokasi podcast. Lokasi dekat istana ini ya kan. Pasti dipantau nih Om. Dipantau. Iya. Makanya nanti kalau di depan mungkin ada tukang bakso yang lewat, ada yang pakai HT deh mungkin. Bisa jadi. Ya mudah-mudahan di sini bisa amin dia. Bisa naik ya kan. Iya. Om Norman itu obrolannya pasti ada soal politik lah ya. Bisa bocoran nggak sih Om ke pemirsa JCC saat buka bersama Presiden Jokowi itu? Enggak. Kita menceritakan perkembangan apa yang terjadi, yang terkini. Semua bicara, nggak ada batas. Kalau Pak Jokowi itu sama relawan tuh happy banget, nggak ada jarak, nggak ada sekat, iya kan? Pas Pampresnya, protokolnya juga tahu diri. Karena ini orang dekatnya bapak gitu, orang dekatnya Pak Jokowi. Nah, itu. Jadi setiap orang boleh ngomong. Dan Pak Jokowi dia mendengar celotehan kita. Jadi kalau kemarin kalau tidak bulan puasa saja itu bisa 2-3 jam. Biasanya kalau kita ketemu dengan Pak Jokowi itu paling rendah 2,5 jam. Tuh, lama itu. Nggak gampang kan. Yang diobrolin apa aja yang diobrolin.
Kenapa Pak Jokowi itu merasa happy kalau ketemu kita? Kenapa? Kita nggak punya beban, nggak punya minta ini minta itu, nggak ada. Ya, kita pure, tulus. Nah, itu. Soal dinamika politik yang terjadi seperti hak angket pemakzulan beliau gitu, sempat disinggung juga nggak Om dengan saat obrolan itu? Ya, kita semua tahu. Artinya Pak Jokowi kan sudah kebal ya, terbiasa dicaci maki dia segala macam. Yang nggak tahan kan kita relawannya. Ya kan, kok Bapak diginiin itu kan kita juga namanya punya hati kan. Nah, tapi kalau terlalu ya kita lawan gitu. Pemajulan, maka seperti kayak hak angket itu endingnya akan arah ke sana, itu kita tahu. Ini juga ini di MK itu endingnya juga mau ke situ juga gitu. Itu sempat disinggung juga saat obrolan dengan Presiden Jokowi. Ada sekilas, tapi kita nggak ini. Tapi selebihnya tuh ngomong-ngomong ngalur ngidul aja lah. Ngalur ngidul, ya kan. Kenapa Pak Jokowi ini berhadapan dengan relawannya, bukan berhadapan dengan menteri. Pak Jokowi kalau dengan pembantu ngelapor ada apa kan gitu. Kali ini kan tidak, ya, ngepen aja gitu, ketawa-ketawa. Pak Jokowi sama kita bisa senyum ya. Meskipun beliau diserang kiri kanan ya Om ya. Biasa aja dari dulu lah, dari beliau diserang. Ya, kuncinya jangan ngelawan, sabar. Itu ilmu Jawa yang dipakai itu. Sempat ini nggak Om membahas soal rencana beliau saat nanti setelah pensiun jadi presiden, mungkin mau ngapain di depan relawan kemarin? Itu di video saya ngomong. Kan ditanya oleh Bung Julpan, udahlah bicara politik, itu nggak tertarik Pak Jokowi, mau Golkar, mau PDIP, apalagi kan disangkut pautkan begitu kan, cari momen gitu. Ya kan? Nggak ada dalam kamar saya. Pak Jokowi udah selesai pulang ke Solo. Udah itu aja. Tidak ada keinginan dari beliau untuk menjadi ketua umum Golkar. Oh, nggak ada dalam pikiran. Ini kan yang ada itu kan hanya rekayasa teman-teman dari partai aja. Wow, mau merebut Golkar. Ini lagi ada isu lagi, mau merebut PDIP, mengkudeta Megawati. Ini kan. Menurut Om Norman itu apa tuh? Nggak masuk akal isu-isu seperti itu. Ini kan anekdot ya, mainan. Di mata saya itu mainan. Istilahnya saya juga nggak menanggapi secara serius. Karena maklum lah menghadapi orang panik ya. Ya Hasto itu kan agak panik orangnya. Nggak disangka gitu kok bisa begini PDIP gitu. Akhirnya jadi sasaran apa Pak Jokowi. Nah, ya kan, wah ini kan isunya kan gitu, mau merebut Megawati, menggantikan kudeta Megawati. Ya kalau kita ketawa, kita kan nggak marah, biasa-biasa aja gitu. Makanya diketawain sama Pak Jokowi waktu ketemu orang-orang media. Pak ini, loh katanya saya dikatakan juga mau ngerebut Golkar juga, kan gitu kan? Itu kan nyindir. Berarti itu dibuat oleh orang-orang yang kalap Om ya? Ya bisa kalap, bisa juga prediksi sendiri, namanya orang politik kan, orang politik itu kan ini berjalan menurut versi dia, ya kan? Versinya dia, wah Pak Jokowi akan kesini kan gitu. Pak Jokowi kalau kesini ya sudah kesini. Iya, artinya beliau itu konsisten dengan apa yang diucapkan juga tuh Om ya, dan sikap politiknya. Dan Pak Jokowi akan tanya ke kita. Boleh saya ke politik? Sudah tanya seperti itu? Enggak mau. Maaf ngomong, dia lebih mendengar suara relawannya daripada orang-orang partai. Maaf ngomong ya, daripada menterinya. Gitu. Kenapa Om? Ya karena kita udah sehati sih. Udah sehati gitu. Walaupun kita misalnya nggak dapat apa-apa atau apa, kita juga happy aja. Happy aja. Baik. Om Norman, ini kan juga sekarang nih dinamika politik lagi rame di Mahkamah Konstitusi ya. Tapi isu hak angket yang sempat kita bahas di video sebelumnya tuh Om, sekarang kayaknya udah jadi abu nih, udah nggak kelihatan. Om Norman melihatnya kenapa sih hak angket ini sekarang udah nggak ada gemaknya gitu dibandingin beberapa waktu yang lalu? Ya buang energi. Kalau itu dilaksanakan juga kan makan waktu yang panjang.
Yang jadi masalah yang bego siapa? Gitu. Lalu ya, udah ke MK sekarang nih kan. MK baru membahas masalah Pilpres. Di MK kan banyak sekali permasalahan itu nanti itu. Ada masalah tentang caleg. Ada lagi nih masalah tentang partai. Bahwa suara dia dicuri, suara kan ramai itu nanti itu. Ini kan masih Pilpres ini, masih presiden. Yang masih dibahas sekarang ini. Ini bisa tahun ini hanya itu aja di apa? Di MK itu. Jadi hak angket ini apa nih Om bahasa yang tepat? Menguap atau hancur di tengah jalan nih Om? Hak angket pasti ada apa? Bahasanya apa? Hancur tengah jalan, siapa lagi? Lebih cocok mana Om? Karena bentuk pelampiasan Om ya, hak angket kecurangan pemilu ini ya. Nggak tepat sih. Hak angket itu kan bahasa orang emosi. Bahasa gertakan. Gertakan. Pak Jokowi jangan digertak-gertak. Dia itu petarung sejati. Maaf ngomong ya. Jadi kalau Jokowi itu digertak itu dia diketawain. Nggak level. Ya, jangan ditakut-takutin, jangan diancam-ancam. Dia terbiasa kok dengan ancaman, terbiasa kok dengan dihina, dimaki-maki. Ya. Oke. Om Norman nonton sidang MK? Nonton sidang sengketa pemilu di MK? Rutin nonton? Saya nonton di TV aja. Gimana tanggapan Om Norman melihat, kita bahas dari ini dulu ya, dalil-dalilnya pemohon Anies dan Ganjar yang meminta agar pemungutan suara diulang, terus meminta agar Gibran didiskualifikasi, bahkan meminta agar suara Prabowo Gibran jadi 0 gitu. Om Norman melihat permintaan kubu Anies dan Ganjar ini gimana? Tanggapan Om Norman? Kalau saya melihat ini lelucon politik. Kalau saya melihat ini humor politik. Korelasinya itu nggak ada semua. Ya kalau saya melihat juga ini istilahnya untuk 01 dan 03 ini ya daripada enggak ya. Ngelawan lah dikit gitu kan. Masa nggak ngelawan sih gua kan gitu kan. Ngelawan melalui pengacaranya. Tapi realistis nggak sih Om meminta agar Gibran didiskualifikasi, bahkan Prabowo suaranya jadi 0 gitu? Ya itu kan permintaan mereka. Ini kan tergantung MK. Om Norman berarti permintaan mereka realistis nggak? Atau terkesan lebay gitu? Lebay. Bagi saya itu lebay. Cengeng. Apalagi minta pemilu diulang. Kalau bisa minta ada putaran kedua. Tapi nggak boleh ikut Prabowo sama sama Gibran. Lucu kan? Jadi kayak anak-anak gitu. Saya ngelihatnya pun juga ketawa gitu ya kan. Ini apaan ini ya. Jadi humor politik nih Om ya? Humor politik. Humor politik. Lucu-lucu aja. Coba ada yang jadi saksi ngomongnya ya kan, lucu-lucu aja gitu ya kan. Ada yang pengacara serius banget gitu kan. Nah itu. Jadi nggak apa-apa lah ini mainan politik ya. Daripada nggak ada bahan gitu ya. Nggak ada yang diomongin. Ya mereka mau cari apa? Apa yang mereka mau? Udah di Bawaslu sudah semua. Ya, sudah dari dasarnya dari tingkat TPS sampai kelurahan, sampai kan diseleksi semua kan. Demi tahap itu kan. Nggak ada celah-celah untuk kebocoran curang tuh nggak ada. Ini pandangan saya ya. Nah, ternyata kan mereka tidak pernah mengeluarkan itu. Yang mereka keluarkan itu sembako. Apalagi bansos. Itu yang mereka ini nggak ada urusannya, nggak ada kaitannya. Ya. Artinya mereka hanya ini Om, bisa dibilang dengan menggugat ke MK ini bab mimpi di siang bolong gitu. Yang misi yang tidak mungkin berhasil. Apa Om Norman melihat hal seperti itu? Enggak, mereka jadi gini nih. Ini disiapkan orang-orang yang sakit hati. Orang-orang yang sakit hati ini dipelihara oleh bohir-bohir. Anda pikir kalau udah selesai MK ini, masalah Pilpres ini udah selesai? Enggak, belum. Masih panjang urusannya. Sesuai omongan saya di sini waktu yang lalu ya, panjang.
Demo pun juga masih berjilid-jilid juga. Ya, ini mainan. Nah, mainan ini wadahnya yang paling kuat itu di 01. Ya, jadi diceritakan ada kelompok orang-orang yang sakit hati ini dipelihara. Saya yakin juga nanti Pak Prabowo udah jadi presiden juga diganggu juga. Ada pesanan Om Bohir untuk pastilah dari luar itu ada pesanan. Kenapa? Banyak orang kan sakit hati. Ya kan? Mafia-mafia kan diberantas semua. Ya kan, kayak kemarin ini kita lihat kan ada berapa? 271 triliun. Oh, gila ya. Itu kan menyakitin hati rakyat kan. Gila kan. Gue lihat kok artis kok mewah-mewah dari mana dalam hati saya nih. Saya kan tahu artis nih. Modalnya. Iya, kalau bikin film itu istilahnya kalau jadi pemain film standarnya ada gitu. Udah tuh pamer-pamer lagi ke masyarakat yang dalam kondisi yang tidak sehat. Nggak bagus itu. Oke. Om, berarti gugatan kubu 01 dan 03 ke MK ini sebagai bagian dari dalam tanda kutip menyenangkan pihak tertentu yang mendukung mereka agar terkesan ada perjuangan lah gitu meskipun oh iya dong sulit menang gitu. Karena mereka juga diudak-udak utang masalahnya. Ya pasti dong. Gue ngelawan dulu dong kalau gitu kan gitu. Biar kelihatan nggak kalah-kalah banget gitu ya. Iya kalah banget. Apa boleh kan nagih utang? Nagih utang dong. Ke Ganjar. Itu kan pernah ada isu kayak gitu. Ke Anies. Iya kan? Nah, jadi sabar dulu mungkin kata-kata si Anies atau kata si Ganjar. Kita masih ada perlawanan lagi. Belum ngadepin KPK. Berat ini. Ini nggak main-main loh. Kalau Anies kasus DKI aja belum selesai urusannya. Belum selesai. Kemarin itu mau diangkat di KPK itu kan sempat Surya Paloh tarik dia untuk jadi capres, kan akhirnya sementara ditunda. Itu. Akhirnya sekarang mereka menggugat ke MK. Iya. Berarti ini bentuk perjuangan mereka yang mereka masih ada dugaan itu dong Om. Ya masih mimpi. Masih mimpi nih, belum bangun atau gimana Om? Ya makanya mimpinya kan siapa tahu MK ini nanti tiba-tiba Prabowo dibatalkan sama Gibran. Mungkin Om itu terjadi. Apa? Mungkin ya itu kita terjadi. Lihat aja. Kalau pendapat Om Norman mungkin nggak? Mungkin. Saya nggak tahu kalau hakim-hakim di MK itu udah kena masuk angin, saya juga nggak tahu. Iya kan? Iya. Kayak kemarin itu, wah mengundang apa? Menteri. Iya kan? Menteri diundang. Nggak apa-apa. Pak Jokowi juga sendiri restu ini datang aja, berarti nggak ada masalah. Datang aja. Pemanggilan 4 menteri ini bagian dari upaya menyerang Pak Jokowi nggak sebagai target? Bukan, mereka merasa bangga nanti ya, nggak kasih dihibur aja dulu. Gua aja bisa ngundang menteri, ini kan pengacaranya kan gitu kan. Panggil menterinya. Gila kan? Nanti semua orang dipanggil dia lama-lama semua mungkin orang. Pak Jokowi juga dipanggil juga. Nah, saya yakin juga harus 02 itu pengacara juga ya panggil juga dong dari 01 Surya Paloh. Panggil dong. Dari 03 Surya Paloh PKS apa itu? Dari 03 Ibu Megawati panggil. Ya. 02 kan udah bersedia nih apa? Menterinya dipanggil 4 lagi. Gila kan seru itu. Berarti nggak ada salahnya kalau kubu 01 yang dipanggil itu Ketua Umum Nasdem seperti Surya Paloh, Ahmad Saiku di PKS, dan 03 Ibu Megawati. Biar seru. Ini kan saya bilang humor politik. Ya kan? Jadi dalam sejarah kan tercatat itu. 4 menteri diundang, panggil. Nah, berarti juga dari pengacara 02 jangan mau kalah set juga. Bisa Om ya, Megawati, Surya Paloh, lain-lain itu dipanggil? Ya tergantung hakimnya Mahkamah Konstitusi. Yang ini.
Panggil ya dipanggil. Kalau kita perlu tuh ya keterangan dari mereka itu ya. Saya rasa perlu lah Ibu Megawati. Surya Paloh perlu lah ya kan. Bahkan ada permintaan Kapolri dipanggil juga. Saya sedih aja ketawa gini-gini. Tapi ini bisa terjadi ini. Ini saya usul sama pengacara 02. Kalau 01 sama 03 mengusulkan berani meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk agar diundang, ya kan, menteri-menteri tadi ini yang kaitan dengan bantuan sosial ini, apa salahnya pengacara dari 02 itu meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk meminta Surya Paloh dihadiri. Ya kan, ketua partai itu PKS Ahmad Saiku ya kan. Kalau PKB kan sudah jadi wakil itu calon. Nah kalau dari PDIP Ibu Megawati, biar adil lah, sama-sama enak. Kita juga rakyat nontonnya juga enak kan, hiburan. Kita kira-kira keterangan apa sih Om yang diperlukan dari tokoh-tokoh ini gitu? Ya nggak tahu lah, pokoknya bagi saya bahwa sampai Kapolri sendiri mau hadir kok. Artinya kenapa mereka mau hadir? Karena memang nggak ada masalah di pemerintah itu. Memang betul-betul bansos itu nggak ada kaitannya dengan pilpres. Justru kalau menolak hadir, itu dicurigai. Ini enggak, 4-4-nya mau hadir. Bahkan diperintahkan oleh Pak Jokowi hadir. Hebat kan? Biar melek matanya. Jadi kita melihat kayak ginian ini, kita jangan dulu juga berburuk sangka ya. Ya kan kita berbaik sangka saja lah. Kalau untuk saya ini hiburan. hiburan politik. Norman, ada lihat nggak ada pengacara yang ngantuk tuh? Yang tidur ya, ngantuk gitu ya? Iya, ngorok gitu kan sambil. Kalau bakal ada kejutan nggak sih Om dari pengakuan menteri-menteri ini yang hadir nanti gitu? Om Norman melihatnya? Saya nggak tahu. Nah, padahal menteri itu kan ada menteri PDIP loh, itu dari PDIP siapa? Risma. PDIP loh itu. Ngomong aja. Menteri Keuangan. Menteri apa lagi? Perdagangan ya? Menteri ini apa PMK. Sama satu lagi itu perekonomian. Ya, nah, untuk kalian kan ada berita. Ya kan? Jangan sepi banget lah. Kalau ada gitu-gitu kan enak ngulas beritanya itu kan. Melintir-melintirin juga enak kan gitu. Berarti Om Norman berapa pelintir aja sekalian. Om Norman melihat tuduhan-tuduhan seperti penggunaan bansos, terus ketidaknetralan Jokowi yang dituduhkan oleh 1 dan 3 ini, apakah itu relevan dengan kejadian yang ada gitu? Atau memang itu justru hanya berdasarkan asumsi kalau Om Norman melihat? Ya kalau saya melihat tuh tuduhannya nggak ini ya. Biarkan aja menteri yang bicara. Kayak apa sih? Menteri kan bisa bicara, ya kan? Dia punya anggaran, kemana aja tuh bansos uangnya? Ya kan? Ada nggak kaitannya dengan tuduhan mereka itu bahwa begitu mau pilpres mau apa? Bansos dikeluarin, kan itu tuduhannya itu. Lalu ending-endingnya minta pemilu diulang. Nah itu. Kalau dari data-data yang disajikan oleh saksi dari 01 dan 03 kan selama ini nggak relevan. Banyak yang katanya. Itu gimana tuh? Ya namanya katanya. Ya susah ya, kita ngejawabnya juga susah. Makanya saya bilang anekdot. Ya, jadi format ya anekdot ini ya artinya ya kita lihat. Kalau saya melihat tuh intinya saja. Ya. Jadi besok kita lihat lagi itu kan seru juga. Kita lihat. Perkembangannya kan berubah-ubah terus. Dia akan berubah-ubah terus. Itu baru pilpres. Belum nanti membahas masalah tentang partai, pileg sama DPD itu juga. Itu lebih sadis lagi itu.
Sebenarnya yang brutal itu sebenarnya bukan di pilpresnya. Yang brutal itu di pileknya. Kami kan bilang isu brutal banget pemilu kali ini, ya kan? Nah kalau bicara brutal di pemilihan legislatifnya itu betul-betul teman makan teman gitu. Udah nggak kenal siapa temannya tuh Om ya? Karena yang lawannya temannya sendiri, bukan partai lain gitu. Baik. Nah, prediksi Om Norman gugatan ke MK ditolak diterima? Bagaimana? Prediksi Om Norman ditolak diterima gugatan MK? Dari kubu 01 dan 03? Ya mungkin sebagian besar ditolak, tapi mungkin ada diterima untuk perbaikan. Ya kan, untuk perbaikan, ya itu. Ini pandangan saya ya kan. Kalau ditolak semua, waktu jadi masalah besar. Ya kan? Apakah tuduhan mereka bakal terbukti Om dalam sidang vonis? Iya nggak bisa dibuktikan kok. Kan kalau di MK kan sudah bicara kecurangannya kan di mananya gitu, ya kan. Ini yang mereka bicarakan nggak ada kaitannya dengan jumlah angka-angka, ya kan. Penggelembungan suara dan segala nggak ada bicara itu mereka. Mereka bicara cuma masalah itu tadi. Saksi ngasih duit, saksi apa, hanya itu kan. Soal kunjungan Presiden Jokowi ke beberapa daerah tuh juga sempat disinggung tuh Om Norman dalam sidang MK kemarin. Gimana Om Norman lihatnya, nyambung nggak sih? Bahkan kunjungan Jokowi dituduh. Untuk mereka disambung-sambungin. Untuk Pak Jokowi yang terbiasa tiap hari belusukan kok. Coba Anda lihat kalau di TV. Hari ini ada di mana? Nanti jam berapa? Ada di daerah mana lagi? Begitulah Pak Jokowi. Ya, betul-betul merakyat ya. Dia nggak kenal waktu. Kadang-kadang ya waktu kapan ketemu kita, dia masih kita udah prediksi ini lagi di Kalimantan, kita lihat di TV, oh Bapak di Kalimantan kok, ini kita dapat undangan dari Bapak nih, sore, kita lihat jam 2, jam 3 itu masih di Kalimantan, kita lihat di TV, apa mungkin? Ternyata benar, jam 7 ketemu kita. Jadi memang Pak Jokowi orang kerja. Ya, jadi kalau misalnya Anda katakan tadi Pak Jokowi itu kebetulan ke daerah ada segala macam, kebetulan aja. Bukan untuk menaikkan nggak ada lah, suara 02 tuh Om ya. Kalau Pak Prabowo itu sudah wayahe. Dia tuh senior. Anies sama Ganjar ini junior. Belum pengalaman tentang Pilpres. Kalau Pak Prabowo itu udah pengalaman, udah 2 kali kalah. Dia tahu petanya gitu. Ya. Nah ini kan belum pengalaman ini si Anies ini. Baru coba-coba jadi capres kan. Apalagi Ganjar. Kalau Pak Prabowo sudah 2 kali, berarti dia sudah mengakar gitu. Di rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia kenal dia, kenal Pak Prabowo gitu. Ya kan, ditambah lagi anak muda yang tampil. Pak Prabowo bisa membaca situasi bahwa ini pemilih akan datangnya anak muda semua. Nah, kebetulan Gibran disandingkan dengan Gibran, ya jadi itu barang. Cocok tuh Om ya? Cocok. Siapa yang megang Gibran menang gitu. Kan nggak kesampaian, PDIP juga nggak kesampaian. Mau pakai Gibran juga, termasuk Anies kan. Mau ngelamar Gibran juga. Masa sih Om? Ada isu seperti itu? Kita tahu, bukan ada isu. Gibrannya nggak mau. Jadi Anies itu sempat ingin melamar Gibran saat pemilu itu? Iya. Kok sekarang kenapa dijelek-jelekin gitu? Itu keinginan Anies Om? Anies. Boleh kita buka datanya. Ceritanya gimana sih Om saat itu? Ya yang jelas saya ketemu 4 mata segala macam itu agar dia bisa ikut sih. Anda buka lagi deh. Oh pertemuan itu ya? Pertemuan itu isinya Anies apa? Ya? Mengajak. Begitu juga PDIP sama. Sampai Ibu Puan sendiri kan ngomong. Seandainya Gibran ini lolos di MK, diperbolehkan, kita ingin Gibran. Tapi Gibrannya nggak mau.
Pak Jokowi juga nggak mau. Gibran sama Anies? Bukan, sama artinya awal itu ditolak sama Pak Jokowi. Sekarang akhirnya Pak Jokowi kan pasang badan, akhirnya kena apa? Kena imbasnya. Ya namanya politik ya. Jadi memang istilahnya sudah wayahe, sudah waktunya, nggak bisa dicegah-cegah. Walaupun dengan seperti apa gitu. Oke. Gitu. Ya. Om Norman, ini kan bulan Ramadan ya. Bahkan mau Lebaran nih bentar lagi nih. Bisa menurunkan tensi mereka yang selama ini menyerang Jokowi, menyerang 02 nggak sih, Om? Saya rasa nanti dia akan malu sendiri sih. Kita nggak bisa, kita melawannya dengan kerja, dengan karya. Ya, karena orang-orang kayak gini ini yang namanya yang jarang-jarang itu memang sudah terpola, sudah sistematik, sudah dipelihara orang-orang seperti ini. Ya, untuk menyerang pemerintah, makanya saya bilang kadrun. Ingat itu. Kadal gurun. Ya. Enggak main-main. Ya. Mereka kecil tapi ngejelimet. Ya, sedikit orang, enggak banyak. Yang saya bilang tuh HTI, Wahabi, radikal-radikal itu kumpul semua sekarang itu banyak di 01. Termasuk yang ada pengacaranya, ada yang mantan tentara, mantan polisi, kena imbasnya itu dia. Nah itu, jadi sakit hatinya itu sakit hati yang dipelihara, yang sengaja. Jadi apapun yang dilakukan oleh Pak Presiden, yang dilakukan pemerintah tetap salah aja. Begitu juga Pak Prabowo nanti, digituin juga. Nah kebetulan kita punya presiden itu yang luar biasa ya, penyabar, dengan karya aja. Kita nggak butuh pengakuan dia kok. Ya, saya jelaskan kepada teman-teman rakyat Indonesia, kita nggak butuh pengakuan kadrun. Lu maki-maki silakan, asal konstitusi. Ya radikal silahkan. Ya tapi jangan coba-coba merusak negara. Ya kita sikat habis, nggak usah kita nggak takut kok. Sampaikan itu. Ya, kita NKRI, kita merah putih. Jadi silakan aja. Jadi kalau saya katakan tadi bahwa kelompok ini kelompok yang sengaja kemarahannya dipelihara, bencinya dipelihara. Kenapa? Karena di belakangnya ada bohir. Sponsornya bohir-bohir ini. Biaya dari mana dia coba? Mungkin masuk di ini juga kali, perjanjian pembayaran juga bakal sampai MK nanti. Oh iya pasti. Pastilah. Karena Bahar Baik juga punya kepentingan tentang Indonesia. Dia tadinya nyolong tambang udah nggak bisa lagi. Ya, penjahat ya istilahnya penjahat kerah hitam. Banyak. Coba lihat ke tambang kemarin ini, jangan lihat coba. Satu orang, satu grup kecil aja bisa nilep 271 triliun. Gila kan? Kerugian yang didapat tuh Om ya? Itu luar biasa kan? Sadis. Jadi kita ini kontrolnya yang kurang, pengawasannya yang kurang. Nah saya yakin mudah-mudahannya dengan presidennya Pak Prabowo ini bisa dia sikat habis ini. Ini kan ada isu juga rencana pertemuan Prabowo dan Megawati. Om Norman melihatnya apakah ini sinyal bagus buat mengademkan tensi politik? Kalau saya melihat itu Pak Prabowo dan Bu Mega itu sahabat lama kok. Saya yakin ya, Ibu Megawati pun juga nih pada akhirnya juga gandengan ke Pak Prabowo juga. Karena mereka punya sejarah soalnya. Pernah jadi Ibu Megawati pernah nyalonin presiden, wakilnya Prabowo. Dalam perjalanan tetap hubungannya juga bagus. Nah, kok kenapa PDIP kok sekejam itu menghantam Pak Jokowi, menghantam 02? Ya itu kan
Yang ngantem itu kan bawaan-bawaannya itu tadi. Nah itu. Pertemuan itu saya rasa nggak susah kok, karena itu mereka sahabat lama. Nah, cuman kedepannya tinggal bagi-bagi tugas saja lah. Nah, tapi sekarang bagaimanapun juga, suka nggak suka, PDIP juga harus mensukseskan, mengantarkan ke Pak Jokowi sampai bulan Oktober. Kenapa nih koalisi? Ini kan partai koalisi ini, PDIP. Ya kan? Makanya nggak berani itu yang namanya PDIP itu untuk mengambil menteri-menterinya. Berarti ada kemungkinan PDIP gabung di pemerintahan nanti. Saya punya keyakinan saya. Kenapa kita membangun bangsa yang bagus kok? Kita berkutak-kutik ke situ, orang sudah kemana-mana. Negara Cina aja sudah ke bulan sekarang ini, lagi mau cari kehidupan yang baru di situ. Kita masih berkutak-kutik, kadrun apa. Nah, jadi saya berharap juga ya kayak taruh ya misalnya PDIP nggak suka dengan Pak Jokowi, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Ya, kita nggak ini. Kalau misalnya nih Om, PDIP nanti masuk kabinet Prabowo Gibran gitu ya, mereka mengalah lah akhirnya masuk. Kira-kira sosok yang tepat dari PDIP untuk menjadi menterinya Prabowo Gibran siapa? Apakah Ganjar nanti yang tepat untuk jadi menterinya Prabowo Gibran? Di PDIP juga ada kelompok-kelompok saya lihat itu. Ada kelompoknya Puan, ada kelompoknya Hasto, ada 3 kelompok setahu saya. Nah kalau kemarin ini, kalau si Ganjar ini kan dia mengatasnamakan 03 aja ya, tapi nggak ya gitu ya. Begitu juga 01. Kan tidak melibatkan partai kelihatannya ya. Oh enggak, ini murni 01. Masih 01 berarti kan Anies dan kawan-kawan kan. Karena Nasdem udah ketemu Prabowo. Iya, artinya Anies dan kawan-kawan. Berarti kan tidak direstui perjuangannya di MK ini sekarang ini. Anies? Iya. Sama Surya Paloh? Iya. Jadi ini ibarat anak kecil main pergi tanpa izin Om? Bisa ya, bukan anak kecil, kadrun. Nggak direstui kan. Kalau dia taat sama partai, dia diusung oleh partai. Dia seharusnya nggak begitu. Berarti ini kelompok. Ya. Kelompok apa? Kelompok ya berarti sakit hati tadi. Udah terbentuk di situ. Berarti bisa dibilang nggak sih Om Norman, Anies ini melawan Surya Paloh? Surya Paloh udah ngucapin selamat nih, bahkan udah ketemu Prabowo, udah rangkulan. Anies sendirian. Itu aja berkhianat. Itu bentuk berkhianat Om? Loh. Dia nggak akan bisa jadi calon wakil presiden, jadi capres, calon presiden kalau nggak didukung oleh Nasdem, siapa? Kalau dia sebagai orang bangsa yang baik, negarawan, yang ngedukung saya aja kayak gitu. Apa bedanya Anies? Udah dibiayain jadi gubernur di DKI oleh Prabowo, duit Prabowo keluar, tiba-tiba balasan seperti itu. Ini orang nggak tahu diri. Ya, makanya saya marah. Berarti sekarang yang dihianati. Tinggal nunggu di KPK aja. Om, berarti sekarang yang dihianati Surya Paloh? Udah di Nasdemnya langsung Surya Paloh. Dia nggak menghargai Surya Paloh. PKS diam-diam juga udah ngucapin selamat. Sadis kan? Coba, seorang Anies bisa begitu coba. Anies dan kelompoknya itu. Nah itu. Jadi ini tanpa adanya restu Nasdem, ini ibarat kawin hari Om. Bisa dibilang seperti itu nggak sih Om? Ya, itu analisa Anda. Lepas konteks. Kira-kira perjuangan yang tidak direstui, yang tanpa dukungan orang yang sudah membantu dia, tidak akan berhasil biasanya Om ya? Biasanya. Artinya, makanya kemarin saya di broadcast lain itu ya sudah Anies harus cari kesibukan cepat-cepat nyalon lagi lah, saya bilang itu. Kalau di Jakarta nggak mungkin lah. Di Jakarta tuh banyak lawan. Berat tuh Om ya? Oh, kita utangnya masih banyak kok. Utang-utang terhadap dia. Surya Paloh aja sekarang ngusungnya Saroni.
Kenapa nggak Anies ya Om ya? Kan tapi mungkin kalau di daerah pemenangan yang di Aceh itu kayaknya mungkin bisa dia. Kalau nggak itu jadi gelandangan politik. Itu. Ya. Nah, ini menarik. Kemarin tuh Surya Paloh ditanya wartawan, dia malah lebih memilih Sahroni sebagai calon gubernur DKI, bukan Anies Baswedan. Faktor apa tuh yang menyebabkan Anies tidak dilirik lagi oleh Nasdem jadi gubernur DKI? Loyalitas. Anies nggak ada loyalitasnya. Prabowo aja bisa dia gituin kok. Udah terang-terangan Nasdem itu mengucapkan selamat. Coba. Masih tega-teganya sih Anies. Pengkhianat dia bilang. Berarti Surya Paloh bisa dibilang kecewa terhadap Anies, Om? Ya, lepas dari itu politik ya, saya juga nggak tahu. Tapi kacamata kita melihatnya nggak etis. Udah tahu kalah, udah tahu semua orang mengatakan udahlah kalah loh. Makanya saya, kalau anekdot saya, wah ini kan hanya untuk nyenengin hati aja. Ini pandangan saya ya, kata jangan nggak ngelawan, saya bilang gitu kan ya. Tapi kan dari etika politik nggak punya etika. Mereka ngomong bicara etika. Coba. Biasanya orang yang menasehati seperti itu dia sendiri tuh pelakunya. Iya, lihat. Nyatakan itu kan, tanpa disadari ya. Nasdem sudah ngucapin selamat. PKS juga mengucapin selamat diam-diam gitu kan. Tetap gitu. Baik. Om Norman, pesannya untuk Ganjar dan Anies nih, yang kubu mereka lah, yang sampai sekarang nih masih ngotot untuk mencari keadilan di Mahkamah Konstitusi. Mungkin Om Norman ada pesan nggak buat mereka, kubu mereka? Ya, begini ya, karena ini mainan pengacara. Pengacara ini kan permainan pasal-pasal dan retorika. Ya, jadi kalau saya melihat mata hati yang bicara, ya sudahlah, legowo. Ya kan, legowo saja. Ya kan, kalau bagi saya Pak Prabowo itu sudah wayahe. Udah waktunya. Ya, nggak ada yang bisa melawan Prabowo ya, selain Pak Jokowi. Ya kan, petarung Pak Prabowo itu. 2 kali calon presiden. Masyarakat sudah paham sama Prabowo. Lawannya yang baru kemarin. Anak baru ya? Anak baru. Tantang petenteng. Ngenyek lagi kan gitu kan. Ngenyek itu apa tuh? Ngenyek apa ya artinya bisa? Iya, ini saya ngomong terangan aja. Anies itu pemain baru. Apalagi Ganjar. Udahlah. You nggak ngelihat bahwa Prabowo itu sudah senior. 2 kali kalah aja masih anteng. Coba, udah terlatih. Ini anak baru kemarin sore. Baik. Om Norman, harapannya apa nih terhadap dinamika politik Indonesia ke depan? Ya, demokrasi itu udah bagus ya sebenarnya. Ya. Nah, kalau sudah bagus gini, ya kita pelihara. Ya, kalau ada yang kurang itu kita benahi. Kita tata. Ini udah bagus loh. Kita ini demokrasi yang terbaik di dunia loh, ketiga. Mau apa lagi? Mau seperti apa lagi? Ya tentu demokrasi kita kan berdasarkan kultur Indonesia. Berdasarkan Pancasila. Kita bukan liberal. Itu. Belum nanti lah pilkada ini. Pemilihan kepala daerah. Ini ramai lagi itu. Ramai lagi. Kira-kira bakal kejutan Om Norman di pilkada DKI ini? Belum kelihatan. Tapi kita lihat dari hasil survei aja. Survei ya. Kita lihat dari hasil survei. Ya kalau saya melihat hasil surveinya itu salah satu juga Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil. Terus dari mana lagi itu? Tapi nanti ada kejutan juga kita juga nggak tahu. Mungkin nggak Anies tiba-tiba ikut lagi. Anies mungkin dia nafsu kalau udah di DKI. Tapi jangan lupa musuh Anies di DKI itu sahabat kabrek. Nah, lalu partai mana yang akan musuh? Itu persoalannya. Makanya saya bilang daripada dia DKI nggak lebih baik di Aceh yang saya katakan tadi itu. Bahkan teman-teman banyak dukung. Karena dia kalau di DKI bakal berhadapan sama Kaesang tuh ya. Kalau misalnya Kaesang maju, seru kali Om ya. Saya belum dengar.
Anies lawan Kaisang kan katanya isunya juga mau maju tuh. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau dihadapkan dengan Anies, seru juga kali Om ya? Oh, seru banget. Iya kan? Seru. Udahlah, si Anies itu kartu mati lah untuk DKI itu ya. Nggak ada satupun karyanya. Nah, itu. Oke, Om Norman. Oke. Terima kasih atas waktunya. Menarik tadi Om Norman ya cerita-ceritanya ya. Soal ya moga-moga lah perpolitikan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Benar. Proses yang berjalan di MK juga hasilnya juga ya sesuai dengan harapan mayoritas rakyat Indonesia. Ya, kita lihat aja, kita juga jangan terlalu GR juga. Kita juga tahu-tahu kan MK kan punya pikiran, Anies juga nggak ngerti juga. Yang gitu penting kan. jangan di tengah jalan, jangan kesandung aja tiba-tiba. Tapi kalau mereka nuntut, marah-marah, demo itu memang udah tipenya udah kayak gitu, sudah diformatkan kayak gitu. Ya, Om Norman, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sampai nanti kita kapan-kapan ngobrol lagi Om, kalau ada waktu. Kalau dan ada isu-isu yang menarik bakal kita bahas ya Om ya. Ya pemirsa Jurnalis and Content Creator, jangan lupa untuk diberikan komen di bawah. Lalu di like juga, dan ini yang penting di subscribe terus channel Jurnalis and Content Creator supaya kami bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat pemirsa di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om, makasih.